Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Saif Muhammad Isa di channel Gozi Stories Official. Kawan-kawan sekalian, kita akan kembali melanjutkan kisah perang Khandaq yang terjadi pada bulan Syawal tahun kelima Hijriah. Pada episode yang lalu, kita sudah mengetahui bahwa perang Khandaq akan segera pecah dengan berangkatnya pasukan kaum musyrik Quraisy yang bergabung dengan kaum Yahudi, Bani Ghatafan, Bani Sulaim, dan kabilah-kabilah lainnya, yang kesemuanya itu mereka membangun sebuah aliansi yang kuat berjumlah kira-kira 10.000 prajurit. Nah, kawan sekalian, 10.000 prajurit ini berduyun-duyun berangkat dari tempat-tempat yang berbeda menuju satu tujuan, yaitu kota Madinah. Dan target mereka adalah menghancurkan kaum muslimin once and for all, serta membunuh Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kawan sekalian, ketika mendapatkan kabar yang amat mencemaskan tersebut, Nabi Muhammad SAW segera mengumpulkan para sahabat besar untuk bermusyawarah guna merumuskan langkah apa yang akan diambil untuk menghadapi invasi besar ini. Kemudian diputuskanlah bahwa kaum muslimin akan bertahan di dalam kota Madinah dan mereka akan membangun sebuah parit yang membentang dan akan menghalangi gerak laju dan langkah kaum musyrik dan orang-orang kafir lainnya yang tergabung dalam pasukan Ahzab tersebut. Ide membuat parit ini, kawan sekalian, sebagaimana sudah sama-sama kita ketahui, dicetuskan oleh seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Salman Al-Farisi. Nah, kemudian segera saja Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat dan kaum muslimin lainnya untuk bergerak menggali, ya bukan membangun, masa parit membangun ya, bergerak untuk menggali parit. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, sekedar informasi, bentuk geografis dari kota Madinah itu memang mendukung untuk strategi bertahan, karena memang bentuk geografisnya seperti mangkok gitu. Jadi kota Madinah ini memang memiliki benteng-benteng pertahanan alami yang berupa gunung-gunung dan bukit-bukit batu yang terjal yang terbentang di sekitarnya. Jadi memang kalau misalnya mau kita andai-andaikan, kota Madinah itu seperti mangkok yang mana di sebelah barat dan timurnya itu terbentang bukit-bukit. Begitu pula di sebelah selatannya, ya, ada pohon-pohon, tembok-tembok dan pemukiman-pemukiman, serta juga dipadukan dengan bukit-bukit yang juga terjal. Sehingga memang ketika itu orang-orang tidak akan bisa untuk memasuki kota Madinah dari arah timur, barat maupun selatan. Sehingga memang satu-satunya arah tempat masuk dan keluarnya orang-orang dari kota Madinah itu dari arah sebelah utara kota. Nah, jadi memang yang terbuka itu sebelah utaranya. Makanya kemudian di sebelah utara inilah Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin menggali parit. Ya, jadi akan dihalangi itu sebelah utaranya tempat keluar masuk satu-satunya dari dan menuju kota Madinah, supaya para penyerang, yaitu pasukan Ahzab yang berjumlah 10.000 prajurit ini, tidak bisa masuk dari sebelah utara. Nah, sementara kan kalau dari sebelah timur, barat, dan selatannya itu sudah dijaga oleh bukit-bukit batu yang tinggi dan terjal. Sehingga sebuah pasukan tempur tidak akan bisa untuk masuk dari arah situ. Ya, pasti akan masuknya dari sebelah utara. Nah, makanya di sebelah utara inilah akan digali parit-parit yang lebar dan dalam, supaya kaum penyerang itu, ya, orang-orang yang bergabung dalam pasukan Ahzab itu
tidak bisa masuk ke dalam kota Madinah. Maka kemudian dimulailah pekerjaan besar itu, kawan-kawan sekalian, yang mana kaum muslimin bahu-membahu mengerahkan tenaga, ya, bahu-membahu berjuang setiap hari, siang malam, untuk menggali parit, yang mana memang masing-masing mereka memiliki tugas-tugas spesifik, misalnya dari jarak berapa kilometer, ya, itu bagian tugasnya Bani Aus misalnya, Bani Khosroj sebelahnya misalnya. Kemudian kalangan-kalangan kaum muslimin yang lainnya, terus sampai seluruh wilayah sebelah utara jalan masuk menuju kota Madinah itu semuanya tertutup dengan parit, ya, parit yang luas dan lebar serta dalam begitu. Nah, dalam proses pembuatan parit ini, kawan-kawan sekalian, Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin besar, beliau bukan hanya nunjuk-nunjuk lalu memberikan perintah sementara beliau ongkang-ongkang kaki dan berpangku tangan saja. Nabi Muhammad SAW bukanlah seorang pemimpin dengan karakteristik seperti itu. Justru karena beliau seorang pemimpin besar, beliau juga turun langsung bersama kaum muslimin lainnya mengayunkan pacul, ya, mengayunkan bogem gitu, mengayunkan sekop, ya, untuk menggali dan membelah batu-batu yang mungkin saja ditemukan dalam proses penggalian parit tersebut. Beliau juga berkeringat, ya, bermandi peluh. Beliau juga harus rela untuk diselimuti debu, ya, dengan pekerjaan yang sangat besar ini, yaitu menggali parit untuk membuat garis pertahanan supaya pasukan musuh tidak bisa masuk ke dalam kota Madinah. Nah, kawan-kawan sekalian, Nabi Muhammad SAW ketika itu, sebagaimana banyak dituturkan dalam riwayat Sirah Nabawiyah, pada saat-saat yang genting itu justru beberapa bisyarah, ya, dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dituturkan oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya saja, ya, pada suatu kali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menemukan sebongkah batu besar, ya, jadi dalam kedalaman berapa meter begitu ada batu besar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan tenaganya yang kuat begitu menghantam batu tersebut dengan bogemnya, ya, dengan palu besar, tetapi tidak juga bisa dihancurkan. Makanya kemudian dimintalah Nabi Muhammad SAW langsung untuk memecahkan batu tersebut. Makanya kemudian Nabi Muhammad SAW turun tangan langsung untuk memecahkan batu itu. Nah, dalam 3 kali ayunan, batu itu pun hancur berkeping-keping, ya. Jadi ketika itu Nabi Muhammad SAW mengayunkan palu besar, lalu menghantam batu itu yang sangat keras sehingga terperciklah, itu ada percikan apinya. Jadi ketika dipukul, cek gitu. Sekali, ya, lalu beliau tersenyum, dipukul lagi, ada percikan api lagi, cek 2 kali, hingga ketiga kalinya Nabi Muhammad SAW akhirnya berhasil menghancurkan batu besar tersebut. Nah, setelahnya ternyata kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa ketika ada percikan api itu, ternyata beliau mendapatkan gambaran, mendapatkan pandangan, ya, bahwa dari percikan api itu, di percikan pertama beliau melihat, ya, wilayah-wilayah Syam. Nah, beliau melihat wilayah-wilayah Syam, melihat bangunan-bangunan dan gedung-gedung Syam yang tinggi. Dan kemudian beliau menyatakan kepada para sahabat bahwa kelak Syam akan dibuka, akan difutuhat, ya, oleh kaum muslimin. Kelak Syam itu akan dikuasai oleh kekuasaan umat Nabi Muhammad SAW. Maka para sahabat pun bergembira mendengarnya. Lalu pada ayunan yang kedua, pada percikan yang kedua, ya, di percikan yang kedua itu Nabi Muhammad SAW melihat wilayah Yaman. Nah, makanya kemudian beliau juga bersabda
kepada para sahabat bahwa wilayah Yaman juga akan masuk ke dalam wilayah kekuasaan kaum muslimin. Pada ayunan yang ketiga dan percikan api yang ketiga, Nabi Muhammad SAW melihat istana-istana putih dari kekaisaran Persia, yang mana kaisar-kaisar Persia itu bersemayam di sana, ya. Dan ketika itu pula Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kelak kaum muslimin akan menguasai istana putih Persia tersebut. Betapa gembira dan betapa bersyukurnya para sahabat ketika mendengar bisyarah atau kabar gembira dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dalam riwayat lain, kawan sekalian, pada momen menggali parit itu pula lah Nabi Muhammad SAW menuturkan sebuah hadis bahwa kelak kaum muslimin akan menaklukkan Konstantinopel, yang beliau sebut sebagai Kustantiniyah, ya, Konstantinopel. Nah, hadis itu Nabi Muhammad SAW tuturkan ketika beliau juga memecahkan batu. Ya, beliau SAW bersabda, la tuftahannal Kustantiniyah falani mal amiru amiruha walani mal jaishu dzalikal jaish. Ya, pasti akan ditaklukkan Konstantinopel, maka sebaik-baik komandan tempur adalah yang berhasil menaklukkannya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang berhasil menaklukkannya. Wah, luar biasa ya. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, situasi ketika itu memang sangat genting sekali, ya. Itu antara hidup dan mati, itu taruhannya nyawa, ya. Ada sebuah pasukan besar sedang datang berduyun-duyun, bergerak terus menuju kota Madinah. Nabi Muhammad SAW dan pasukan kaum muslimin menggali parit untuk bertahan. Nah, ketika itu kalau misalnya nggak berhasil, nanti pasukan musuh kemudian menerobos masuk ke dalam kota Madinah, habis sudah semua, ya. Habis semua, dibunuh maupun dijadikan budak, ya, dirampaslah itu segala harta benda milik kaum muslimin, dan itu adalah alamat kehancuran Islam, karena ketika itu yang menjadi cikal bakal Islam itu adalah kaum muslimin yang ada di kota Madinah itu, di tempat-tempat lain belum ada, begitu ya. Nah, makanya mau nggak mau ini harus bisa bertahan, ya. Nah, tetapi di tengah-tengah situasi yang sangat genting dan sangat mencemaskan itu, kawan-kawan sekalian, Nabi Muhammad SAW tetap menyuntikkan semangat dan keyakinan, menyuntikkan kabar-kabar gembira yang tentu saja itu bukan hanya isapan jempol belaka dan bukan hanya kreativitas beliau, bukan. Itu bukan berdasarkan akal dan pikiran beliau saja, tidak. Tetapi itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, lalu beliau menuturkannya kepada kaum muslimin, begitu. Nah, betapa luar biasanya. Tetapi ketika itu orang-orang fasik, ya, kembali orang-orang fasik itu, ya, memang hanya bisanya nyinyir. Nah, ini, ya. Jadi kawan-kawan sekalian, ya, salah satu ciri penting dari orang-orang munafik itu adalah mereka sukanya nyinyir kepada kaum muslimin. Apa saja yang dilakukan oleh kaum muslimin, ya, itu pasti akan membangkitkan sense nyinyir mereka. Nah, ini memang sudah pahamnya nyinyirisme, ya sudah begitu. Ya, jadi kaum munafik atau kaum fasik ini mereka akan selalu nyinyir dengan apa saja yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, ketika itu saja orang-orang fasik ini ketika Nabi Muhammad SAW menuturkan bisyarah tersebut, mereka malah ngomong, kita aja sekarang mau ke toilet belum tentu aman. Ini mau menaklukkan Persia, menaklukkan Kisra, menaklukkan Syam, menaklukkan Yaman, membebaskan Konstantinopel. Aduh, itu kejauhan. Nah, begitu katanya. Ya, karena apa? Ini kita lagi mau diserang ini. Ini belum tentu ke toilet selamat, katanya begitu. Nah, tetapi kawan sekalian, kaum muslimin itu
gimana ya, mereka itu adalah orang-orang yang kuat mentalnya karena ditempa dan dibina dengan keimanan ya. Makanya nyinyiran dan perkataan-perkataan tidak berguna dari orang fasik dan munafik itu tidak mereka pedulikan begitu. Nah, dari hari ke hari kaum muslimin dan Rasulullah Muhammad SAW terus bekerja, di mana memang ketika itu situasinya adalah situasi yang cukup berat ya, karena musim dingin gitu. Musim dingin nih, kalau musim dingin di gurun itu cukup dingin tuh ya, bahkan bisa sangat dingin gitu. Nah, makanya kemudian ketika itu ada salah seorang sahabat namanya sahabat Jabir bin Abdillah, sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika itu ya, kaum muslimin itu kekurangan makanan ya, kekurangan makanan. Mereka walaupun lapar tetap bekerja ya, berjuang, berkorban. Nah, ketika itu seorang sahabat Nabi Muhammad SAW namanya Jabir bin Abdillah merasa prihatin ya. Beliau melihat Nabi Muhammad SAW itu kelihatan agak apa ya, kelihatan agak lemah gitu, kelihatan agak kuyu gitu ya, karena kelihatan kurus begitu. Nah, sampai kemudian seperti dituturkan dalam Al-Maghazi karya Imam Al-Waqidi, Jabir bin Abdillah melihat Nabi Muhammad SAW perutnya kempes katanya ya. Perutnya kempes. Dalam riwayat yang lain dituturkan bahkan perutnya Nabi Muhammad SAW sampai diganjel batu gitu. Saking apa? Saking menahan lapar ya. Nah, ketika itu ada salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ini saya diganjel perutnya pakai batu karena menahan lapar." Nah, jadi sahabat ini diganjel perutnya pakai satu batu. Ternyata Nabi Muhammad SAW diganjel perutnya pakai 2 batu ya. Nah, para sahabat ini baru 1 batunya, Nabi Muhammad udah 2 begitu ya. Ya, karena memang semuanya mereka menahan lapar ya, bukan cuman enak-enakan Nabi Muhammad SAW sendiri ya, dapat makan, minum, mau angkat kaki, yang kerja hanya anak buahnya atau kaum muslimin saja. Tidak ya, Nabi Muhammad SAW adalah figur pemimpin yang paling merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Belum rakyatnya merasakan apa-apa, Nabi Muhammad merasakan duluan. Itulah pemimpin yang luar biasa ya. Bukannya seperti pemimpin sekarang gitu, rakyat mah kelaparan, dia mah asik-asik aja gitu kan, malah ongkang-ongkang kaki ya. Yang penting keluarga sendiri, yang penting diri sendiri, yang penting kroni-kroninya tenang, enak, kenyang. Rakyat banyak mah mau lapar juga mah biarin aja ya. Nah, jangan seperti itu begitu ya. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, ketika itu Jabir bin Abdillah merasa terenyuh melihat Nabi Muhammad SAW harus menahan lapar. Makanya kemudian dia mohon pamit, dia pulang dulu sebentar, mau ketemu sama istrinya. Ketika itu sampai di rumah, Jabir bin Abdillah bicara sama istrinya, "Ada makanan nggak? Saya melihat Rasulullah SAW merasa terenyuh, kasihan, karena kelihatannya beliau lapar begitu." Nah, istrinya kemudian hanya mengatakan, "Ada sih seekor kambing," katanya. Dia cuma punya kambing seekor. Ya bisa, kambing itu nanti disembelih ya kan, kemudian dijadikan hidangan begitu. Dan 1 mud gandum katanya. Nah, jadi di rumah Jabir bin Abdillah itu cuma ada seekor kambing yang nanti bisa dijadikan sebagai hidangan ya, daging kambing, dan 1 mud gandum. 1 mud itu seperti apa ya kawan sekalian? 1 mud itu seperti segini nih ya. 2 tangkup orang dewasa, 2 tangkupan tangan orang dewasa yang digabungkan tuh satu cedok segini nih. Ini 1 mud ini namanya. Nah, jadi di rumahnya Jabir bin Abdillah itu hanya ada gandum sebanyak itu, sebanyak ini ya, sama seekor kambing, udah. Wah, ya udahlah lumayan kalau gitu. Dimasak aja ya. Dia perintahkan itu istrinya untuk segera memasak kambing tadi ya, dan memasak tepung gandum yang 1 mud itu. Coba
berapa banyak sih bisa bikin roti ya dari tepung gandum sebanyak itu? Coba. Ya. Nah, jadi memang Jabir bin Abdillah ketika itu punya makanan ya, punya bahan makanan, tapi nggak seberapa gitu, nggak seberapa. Ya udah kita masak tuh ya, masak, suami istri ini masak untuk menghidangkan sajian demi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, betapa masya Allah luar biasa ya mereka menghidangkan sesuatu yang luar biasa, yang barokah begitu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka mengetahui bahwa ini nggak bakal cukup untuk semua, ya kan? Makanya ketika makanan itu udah mau mateng, buru-buru Jabir bin Abdillah datang lagi menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ya bicara dengan Rasulullah, ya Rasulullah, ayo ke rumah saya dulu, katanya begitu, ya kan? Kira-kira begitu, ayo ke rumah saya dulu. Jadi kayak agak-agak diem-diem gitu ya kan? Karena Jabir bin Abdillah tahu betul ini makanan nggak bakal cukup kalau misalnya mau menyuguhkan kaum muslimin secara umum gitu. Nggak bakal bisa cukup lah, orang timbang segitu doang gitu kan, seekor kambing dan satu mud tepung begitu. Nah, tetapi kemudian ketika itu ya, ketika Jabir bin Abdillah mengundang Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ada makanan di rumah saya, ayo kita makan dulu ya, ada sajian. Oh begitu ya, sama Rasulullah SAW malah diumumkan kaum muslimin yang semua lagi bekerja itu, bahwa Jabir bin Abdillah mengundang kita semua ke rumahnya untuk makan. Gawat ini. Wah kan langsung deg-degan orang maunya Rasulullah SAW doang gitu. Paling kalaupun misalnya ada sahabat lainnya yang mau diajak, ya beberapa orang saja begitu. Karena Jabir tahu betul itu gak bakal cukup makanan sebanyak itu begitu. Waduh, Rasulullah malah ngundang orang-orang gitu. Diumumin ini ada makanan di rumahnya Jabir bin Abdillah begitu kan. Nah, sampai kemudian aduh ya udahlah, tawakal aja. Gimana lagi, orang Rasul udah mengundang kaum muslimin gitu. Akhirnya rame-rame itu datang ke rumah Jabir bin Abdillah ya, Rasulullah, para sahabat, kemudian kaum muslimin secara umum datang ke rumah Jabir bin Abdillah mau dijamu dengan kambing dan satu mud tepung, satu mud gandum, yang entah udah jadi berapa banyak roti dari timbang satu mud gandum doang begitu kan. Nah, tetapi disinilah kawan sekalian terlihat betapa barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian menjadi sebuah mukjizat ya. Nah, jadi ketika itu makanan pun dihidangkan ya dalam satu nampan begitu ya, dalam satu nampan. Lah, Rasulullah SAW ngambil makanan, Jabir juga ngambil, istrinya, keluarganya ngambil, kaum muslimin ngambil, ternyata nggak habis. Masya Allah ya, subhanallah. Padahal orang ngambil satu, makan sampai kenyang semuanya ya. Kaum muslimin juga makan sampai kenyang, tapi itu makanan nggak habis. Subhanallah bihamdi ya, nggak habis sih. Kalau misalnya pernah dulu tuh nonton film Harry Potter ya kan. Itu pas lagi perjamuan makan di aula besar Harry Potter, tahu-tahu yang tadinya mejanya kosong, tahu-tahu nongol makanan gitu. Kemudian orang-orang pada ngambil, siswa-siswa Hogwarts pada ngambil, nggak habis-habis makanannya. Wah ya, itu sebuah keajaiban gitu ya, tapi itu hanya imajinasi belaka gitu ya. Sementara ya, riwayat ini kalau sekalian adalah riwayat yang sahih begitu, sehingga kita bisa meyakini bahwa itu adalah mukjizat ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanan yang dihidangkan Jabir bin Abdillah dan keluarganya dengan ikhlas untuk mendukung perjuangan Islam, untuk menjamu ya Nabi Muhammad SAW, dilimpahi barokah dan dilimpahi kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan setelah semuanya makan, itu masih ada makanan di nampan itu ya,
masih nyisa makanan di nampan itu, bahkan bisa dibagi-bagiin lagi kepada yang lainnya. Ya, dahsyat luar biasa, Masya Allah kan sekalian ya. Nah, kan sekalian, selama seminggu kira-kira, selama seminggu ya, 6 hari sampai seminggu, kaum muslimin menggali parit ya, dipimpin oleh Rasulullah SAW. Setelah itu, wah mulai tuh kan kaum muslimin berjajar. Jadi ketika pasukan Ahzab itu 10.000 prajurit, ya kaum muslimin berhasil menghimpun 3.000 prajurit. Ya, lumayan kan? Tapi tetap aja jumlahnya itu masih jauh di bawah dari pasukan musuh. Ya emang umumnya kaum muslimin kalau misalnya bertempur itu jumlah pasukannya mesti jauh lebih sedikit ya, daripada jumlah pasukan musuh. Ya mesti jauh lebih sedikit, biasanya begitu ya. Nah ini semua memperlihatkan kepada kita bahwa kaum muslimin kalau misalnya bertempur itu memang bukan karena jumlah pasukan begitu ya, tetapi karena memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, ketika itu kaum muslimin pun berjaga-jaga ya di sepanjang parit itu. Supaya apa? Supaya pasukan musuh tidak bisa masuk dan tidak bisa menerobos dari parit itu begitu. Nah, mulai itu berduyun-duyun pasukan Ahzab datang. Terlihat itu ya oleh kaum muslimin, kelihatan tuh di Cakrawala. Banyak itu pasukan Ahzab itu. 10.000 ya. Nah 10.000 prajurit. Banyak itu. Kalau dari kejauhan kelihatan mengguncangkan hati juga ya. Membuat kecemasan memuncak juga itu. Kalau misalnya dilihat-lihat gitu kan. Nah tetapi kembali kawan-kawan sekalian, kaum muslimin bersabar ketika menghadapinya. Rasulullah Muhammad SAW mengomando pasukan kaum muslimin untuk berjaga di sepanjang parit itu ya. Nah, sementara itu di tengah-tengah pasukan Ahzab ketika itu ya, ketika mereka menjelang tiba di kota Madinah, Abu Sufyan bin Harb berkomunikasi dengan Huyai bin Akhtab ya. Nah, mereka ingat bahwa di dalam kota Madinah itu masih ada satu kabilah Yahudi lagi. Namanya Yahudi Bani Quraizoh. Ya kan? Nah, wahai Huyai, itu kan masih ada tuh, kata Abu Sufyan bin Harb ya. Satu kabilah Yahudi lagi di dalam kota Madinah, yaitu Bani Quraizoh. Kita bujuk itu mereka, bagusnya bujuk aja. Supaya apa? Supaya mereka mau menyerang Muhammad dan kaum muslimin dari belakang. Gitu katanya. Ya. Padahal apa? Padahal kaum Yahudi Bani Quraizoh itu seperti Bani Nadir dan Bani Qainuqa, mereka semua diikat perjanjian untuk bekerja sama dan bertetangga baik dengan kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Tetapi Bani Nadir dan Bani Qainuqa ini mengkhianati piagam Madinah itu. Nah, sementara Bani Quraizoh ini masih tetap teguh memegang piagam Madinah untuk bertetangga baik dan untuk bisa tetap bekerja sama gitu lah ya dengan kaum muslimin, karena mereka tinggal di kota yang sama begitu. Nah, mendingan kamu duluan tuh, Huyai, temui itu Yahudi Bani Quraizoh supaya mereka mau untuk membelot saja, hianati itu Muhammad, supaya nanti kita bisa menyerang mereka dari luar kota Madinah, dari dalam pun ya mereka bisa menusuk kaum muslimin dari belakang. Wah, ini kan keji sekali, luar biasa ya. Ya bisa dibilang licik begitu ya. Dahsyat gitu. Wah, ide bagus nih. Makanya kemudian Huyai bin Akhtab secara sembunyi-sembunyi dia menyusup masuk ke dalam pemukiman Bani Quraizoh yang ada di dalam kota Madinah. Nah, jadi kalau misalnya cuma sendirian mah bisa aja ya. Ketika itu orang yang dari luar menyusup ke dalam itu bisa aja gitu. Tapi kalau sebuah pasukan tempur ya dengan segala peralatan perangnya, dengan segala kuda maupun unta ya
Itu sulit, nggak bisa. Tapi kalau sendirian bisa. Makanya Huyai bin Akhtab dia bisa menyusup masuk ke dalam kota Madinah untuk kemudian bertemu dengan Yahudi Bani Quraizoh yang bermukim di dalam kota Madinah. Nah, sebagaimana kebanyakan kaum Yahudi, Yahudi Bani Quraizoh ini pun mereka itu tinggal di dalam benteng. Ya, mereka tinggal di dalam tembok-tembok kota, dalam benteng-benteng yang tebal temboknya. Kuat pertahanannya begitu. Nah, ketika itu kawan sekalian, Huyai bin Akhtab segera menemui Yahudi Bani Quraizoh. Ya. Dia menemui pemuka dan pemimpin Yahudi Bani Quraizoh itu namanya Ka'ab bin Usaid. Ada juga yang menyebutnya Ka'ab bin Asad. Nah, jadi Huyai bin Akhtab ini bertemu dengan Ka'ab bin Usaid ini di rumahnya. Ya. Ketok-ketok, siapa? Huyai, pemuka Yahudi Bani Nadir. Waduh, ngapain kamu datang ke sini? Curiga ya, si Ka'ab bin Usaid ini curiga. Ngapain kamu datang ke sini? Ada yang penting mau saya bicarakan. Ini saya mau meminta pertolongan ini. Penting sekali ini, katanya begitu. Buka dulu. Nggak mau dibukain awalnya itu ya. Oleh Ka'ab bin Usaid sebagaimana dituturkan dalam Al-Maghazi. Itu nggak mau dibukain. Karena apa? Karena ternyata di tengah-tengah orang Yahudi ya, ternyata setelah peristiwa pengusiran Bani Nadir itu sudah tersiar keyakinan bahwa Huyai bin Akhtab itu laki-laki pembawa sial. Ya, laki-laki pembawa sial. Kayak di sinetron aja, kamu gadis pembawa sial ya gitu. Gadis pembawa sial ya. Nah, jadi memang orang Yahudi ya di seantero kota Madinah itu sudah mencap bahwa Huyai bin Akhtab itu laki-laki pembawa sial. Jadi jangan deket-deket sama dia. Nanti ketularan sialnya, katanya begitu. Ya. Ya, kenapa kok dia dicap sebagai laki-laki pembawa sial? Ya, karena kabilah besar yaitu kabilah Bani Nadir itu gara-gara Huyai bin Akhtab jadinya mendapatkan pengalaman sial itu tadi, mendapatkan kesialan itu tadi, yaitu harus diusir dari kota Madinah. Ya kan, gara-gara apa? Gara-gara pikiran-pikiran nakal dan pikiran-pikiran kotornya si Huyai bin Akhtab. Coba kalau bagus-bagus aja waktu itu. Kan itu idenya Huyai bin Akhtab ya, mau membunuh Nabi Muhammad dengan melempar batu dari atas rooftop. Itu idenya Huyai bin Akhtab itu. Nah, karena itulah kemudian Ka'ab bin Usaid dia ogah ketemu sama Huyai bin Akhtab sebab sudah dicap sebagai laki-laki pembawa sial. Ya, kalau ketemu sama dia jangan deket-deket, nanti ketularan sial, katanya begitu. Ya, dahsyat sekali. Nah, tetapi karena punya rayu ya, dibujuk, tolonglah ini kita pasukan Ahzab ini perlu dukungan, katanya gitu-gitu. Akhirnya Ka'ab bin Usaid pun mau membukakan pintu dan mau untuk berbicara dengan Huyai bin Akhtab. Maka Ka'ab dan Huyai pun kemudian terlibat dalam pembicaraan penting ya. Ini kita sekarang ya, kita lagi ada di luar kota Madinah nih, berduyun-duyun mau mengepung kota Madinah ini, katanya. 10.000 prajurit loh, bukan main-main ini ya. 10.000 prajurit. Tetapi tentunya akan lebih sempurna lagi kalau kamu sama Bani Quraizoh mendukung kita nih dari dalam, katanya gitu. Mendukung. Sehingga Muhammad bisa kita hantam dari luar dan dari dalam, katanya. Wah, jangan, ngapain kamu pembawa sial. Saya nih udah bagus-bagus nih tinggal di sini bertetangga sama kaum muslimin ya, diikat perjanjian sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan piagam Madinah. Kami bagus-bagus saja hidup kami di sini. Kami mencari nafkah nggak diganggu. Kami nggak dipaksa masuk Islam, bagus-bagus saja. Sekarang ngapain? Kita mau bergabung sama kamu. Ntar juga orang Quraisy pulang dia ke Mekah, Bani Ghatafan pulang ke Najd. Kami yang jadi korban ditinggalin di dalam kota Madinah ini, katanya begitu. Nah, jadi dia berusaha untuk reasoning juga ya si Ka'ab bin Usaid ini gitu. Aduh jangan, kata dia, kan kita sama-sama orang Yahudi, katanya gitu. Ya mulai tuh dihembuskanlah isu-isu nasionalisme ya.
Kita kan sama-sama orang Yahudi. Masa kamu nggak merasa solidaritas kan sama kita nih sesama orang Yahudi? Saya udah bernasib begini, diusir dari kota Madinah. Lah salah situ sendiri, kata Ka'ab bin Usaid kan. Nah, tetapi kembali pertahanan Ka'ab bin Usaid ini kawan sekalian akhirnya runtuh juga karena bujukan, rayuan, karena dia melas-melas, dia menjilat tuh si Huyai bin Akhtab ini. Dia memang jago menjilat ya kan. Nah, makanya kemudian akhirnya Huyai bin Akhtab pun tergiur dengan janji-janji dan sumpah-sumpahnya Huyai bin Akhtab bahwa mereka tidak akan pernah meninggalkan Bani Quraizoh sendirian. Ya, kami akan terus menggempur dari luar dan kita akan menang dan kita akan menyingkirkan kaum muslimin dan membunuh Muhammad once and for all. Wah, begitu ya. Bener nih, Ka'ab bin Usaid. Ini kita di sini nih kritis ini kondisinya kalau misalnya kalian semua pada pergi melarikan diri, kabur katanya. Kritis banget Bani Quraizoh karena di dalam kota Madinah. Ya, kalau misalnya kami hianati ini piagam Madinah, kaum muslimin pasti tidak akan tinggal diam. Makanya ini harus menang ini, katanya begitu. Taruhannya sangat besar sekali bagi Bani Quraizoh. Udah pokoknya percaya, tenang aja katanya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Seranglah itu ya kaum muslimin dari belakang. Wah, dahsyat sekali ini pengkhianatan tingkat tinggi gitu kan. Nah, sampai kemudian kawan sekalian, ketika itu mulailah nih tersiar tanda-tanda dan gelagat-gelagat bahwa Bani Quraizoh hendak berkhianat, ya kan? Nah, ketika itu sudah mulai pasukan Ahzab ini mengepung kaum muslimin, tetapi langkah mereka tersendat. Karena apa? Karena mereka melihat ada parit besar, lebar dan dalam terbentang di hadapan mereka. Ini apa-apaan ini ada parit nih? Apa-apaan ada parit kayak begini? Waduh, sebagaimana memang orang-orang Arab pada saat itu umumnya memang belum pernah menyaksikan ada orang bikin pertahanan pakai parit, sehingga itu mind blowing bagi mereka ya. Waduh, ini parit. Gimana bisa nyebrang nih lebar begini? Sementara ya pasukan kaum muslimin bersiaga, berjaga-jaga di belakang parit itu, sehingga siapa saja dari pasukan Ahzab yang mendekat akan ditembak pakai panah gitu kan, atau dilempar pakai tombak. Nah, sehingga tetap pasukan Ahzab ini menjaga jarak walaupun mereka tetap berupaya ya untuk bisa menyeberangi parit itu. Nah, seperti misalnya kavaleri pasukan Ahzab ini dipimpin misalnya oleh Khalid bin Walid ya, yang ketika itu belum menjadi muslim, itu mereka menyusuri parit itu untuk menemukan mana titik yang paling sempit gitu ya. Mana titik yang paling sempit sehingga bisa diseberangi. Nah, tetapi di titik itu pasukan kaum muslimin berjaga-jaga banyak ya, sehingga mereka kesulitan untuk menyeberangi parit itu. Mereka terus mencoba ya cari titiknya di mana, diserang lagi. Mereka jadinya dekat parit itu saling menembak dengan anak panah dan saling melemparkan tombak. Baik kaum muslimin ya maupun pasukan Ahzab dari balik sisi parit masing-masing, mereka menyerang dengan cara menembakkan panah maupun melemparkan tombak. Satu demi satu pun berguguran ya sebagai syahid. Kaum muslimin ya berguguran sebagai syahid satu demi satu begitu. Nah, tetapi memang ketika itu langkahnya stop di situ, stuck di situ, nggak maju, mereka juga nggak bisa maju, nggak mundur juga begitu. Nah, dalam situasi yang cukup genting seperti itu, tersiarlah kabar kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ada gelagat, ada tanda-tanda bahwa Yahudi Bani Quraizoh hendak berkhianat, ya. Nah, kemudian secara rahasia Nabi Muhammad SAW memerintahkan salah seorang sahabatnya, yaitu Zubair bin Awam, untuk mengecek seperti apa kenyataan yang terjadi di Bani Quraizoh itu.
Makanya kemudian dengan diam-diam Zubair bin Awam mendatangi Bani Quraizoh. Beliau mengintai sekitar pemukiman dan sekitar benteng-benteng Bani Quraizoh itu untuk melihat seperti apa sebenarnya kenyataan yang terjadi. Nah, beliau kemudian mengamati, mengintai. Setelah menghimpun segala kabar dan informasi yang dibutuhkan, beliau kemudian segera menemui Nabi Muhammad SAW. Beliau melapor bahwa kelihatannya memang mereka hendak berkhianat, dengan tanda-tanda berupa mereka mempersiapkan pasukan, ya, mulai itu dibaris-barisin pasukan. Kemudian selain itu mereka pada ngangkut-ngangkut senjata, ya, mendistribusikan persenjataan. Mereka juga meratakan jalan-jalan yang ada di sekitaran pemukiman mereka, memangkas rumputnya misalnya, tanah-tanahnya didatar-datarin begitu. Semua itu adalah sebuah pergerakan untuk kepentingan militer itu. Nah, berarti ini memang ada tanda-tanda ada gelagat hendak berkhianat nih. Ya, hendak menyerang kaum muslimin dari belakang. Oh, begitu. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW setelah mendapatkan kabar itu mengutus 3 orang sahabatnya dari kalangan Ansor, yaitu Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah, dan Usaid bin Hudhair untuk mendatangi Yahudi Bani Quraizoh. Kalau sebelumnya Zubair bin Awam mendatangi secara rahasia, beliau mengintai, ya, tanpa ketahuan kepada pemukiman Yahudi Bani Quraizoh ini. Nah, ketiga sahabat Ansor ini, ya, yaitu Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah, dan Usaid bin Hudhair, mereka terang-terangan datang, ya, diparanin ibaratnya begitu, ya, datang ke pemukiman Bani Quraizoh ini. Kemudian bertanya terang-terangan, nih nggak apa-apa ini kayak begini nih, apa-apa nih mempersiapkan pasukan tempur kayak begini nih, ya, ini mau berkhianat apa gimana? Udah tahu di luar lagi ada yang ngepung, bukan yang bantuin, ini malah kelihatannya mau berkhianat nih. Wah, bukannya baik-baik dijawab, ya, bukannya sadar gitu. Pasukan para pemuka Bani Quraizoh itu, Ka'ab bin Usaid misalnya, dan pemuka-pemuka Bani Quraizoh lainnya malah songong, ya kan? Songongnya gimana? Mereka menghina ketiga sahabat Ansor ini dengan mengata-ngatai mereka dengan perkataan-perkataan yang keji. Gitu. Ya, dan udah jelas, udah nyata bahwa emang mau berkhianat gitu. Makanya kemudian ketika itu setelah mendapatkan kesimpulan dari mulutnya orang-orang Bani Quraizoh sendiri, ketika sahabat Ansor ini segera mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan membawa kabar buruk. Sebelumnya memang Nabi Muhammad SAW berpesan, kalau misalnya kalian bertiga memang berkesimpulan mereka hendak berkhianat, ya, jangan disiarkan kepada siapa-siapa. Tetapi kalau misalnya kalian berkesimpulan bahwa mereka tidak berkhianat, nah siarkan saja berita itu, gitu. Nah, jadi memang Nabi Muhammad SAW sudah memiliki wawasan, tentu saja, ya, kecerdasan dan wawasan dalam dunia intelijen seperti itu. Jadi kabar-kabar yang itu bisa membawa kepada kecemasan dan kepanikan itu dirahasiakan. Tetapi kabar gembira maupun kabar yang membawa kelegaan itu harus disiarkan seluas-luasnya. Makanya kalau misalnya Bani Quraizoh tidak berkhianat, nah siarkan kabar itu. Tetapi kalau misalnya Bani Quraizoh ternyata hendak berkhianat, nah rahasiakan kabar itu, lalu sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan kode. Nah, Nabi perintahkan begitu. Makanya kemudian ketiga sahabat ini ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, mereka kemudian menyampaikan kabar buruk itu dengan kode. Ya, Sa'ad bin Mu'az berkata ketika itu, Abdol dan Qorah, katanya. Ngomong begitu aja doang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi langsung ngerti bahwa Abdol dan Qorah itu adalah 2 kabilah yang mengkhianati kaum muslimin pada peristiwa Roji yang lalu. Abdol dan Qorah itu mengkhianati kaum muslimin sehingga membunuh para sahabat yang bertujuan hendak berdakwah di tengah-tengah mereka. Nah, berarti kalau Sa'ad bin Mu'az ngomong Abdol dan Qorah, berarti berkhianat itu Bani Quraizoh, ya kan? Nah, maka kemudian mulailah nih
Rasulullah SAW mengerahkan, jadi agak terpecah memang pasukan kaum muslimin ketika itu. Sebagian besar mereka bersiaga di sekitar parit. Mau tidak mau Rasulullah SAW harus mengerahkan juga beberapa kesatuan tempurnya untuk bisa menjaga garis belakang kaum muslimin dari serangan-serangan Yahudi Bani Quraizoh itu. Gitu kan sekalian ya. Nah, pasukan Ahzab ya mengepung kota Madinah berhari-hari, berminggu-minggu ya, hingga kira-kira sebulan lamanya kaum musyrik, kaum kafir ahli kitab dan semua kabilah yang tergabung dalam pasukan Ahzab itu mengepung kaum muslimin. Kaum muslimin tetap dengan teguh dan dengan sabar berjuang habis-habisan untuk bagaimana caranya menahan pasukan Ahzab itu agar tidak bisa menerobos masuk ke dalam kota Madinah. Sebab kalau misalnya masuk, ya udah terjadi pembunuhan besar-besaran terhadap kaum muslimin. Ya terjadi penghancuran besar-besaran terhadap Islam gitu. Nah, sebagaimana tadi juga sempat disebut, kalau sebuah pengepungan berlangsung berlarut-larut, maka kerugian akan menimpa pada pihak yang mengepung. Ya, udah sebulan waktu pengepungan. Ya, makin lama tentu saja persediaan logistik semakin menipis. Ya, persediaan air, persediaan makan tentu saja semakin hari semakin sedikit. Sementara kaum muslimin di dalam kota Madinah, mereka dengan segala sumber daya yang mereka punya lebih siap untuk bisa bertahan hidup lebih lama ketimbang mereka yang mengepung, ketimbang pasukan Ahzab yang mengepung. Ya, jumlah logistiknya di dalam kota Madinah pasti lebih banyak daripada jumlah logistik yang dibawa oleh pasukan Ahzab ketika itu. Nah, mereka mulai tuh terancam dengan situasi seperti itu, ya. Nah, ketika itu kaum muslimin tetap bersabar. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan pertolongannya, menurunkan bantuan dari langit ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian mengirimkan prajurit-prajuritnya, bukan berupa malaikat lagi, tetapi berupa angin ribut, angin puting beliung yang menghancurkan dan mengacak-ngacak ya, barisan serta perkemahan pasukan Ahzab itu. Ya, angin yang kencang, angin yang dingin, yang bercampur dengan debu, ya, dengan kegelapan, dengan malapetaka, kemudian mengacaukan, menghancurkan, dan mencerai-beraikan pasukan Ahzab. Sehingga akhirnya mau tidak mau Abu Sufyan bin Harb memutuskan mundur. Akhirnya mundur semuanya udah. Ya, kacau udah, yang tersisa tinggal apa? Yang tersisa tinggal puing-puing dan sisa-sisa ya dari pasukan Ahzab saja. Ada yang ketinggalan senjatanya, ketinggalan tunggangannya, ada yang ketinggalan tendanya, makanannya, duitnya ketinggalan di situ. Nah, berserakan udah itu di tengah-tengah gurun pasir itu ya, tengah-tengah jalan masuk menuju kota Madinah itu begitu. Nah, kaum muslimin pun pada akhirnya bisa bernapas lega. Serangan-serangan yang dilancarkan oleh kaum Yahudi Bani Quraizoh pun bisa ditanggulangi dan bisa dihalau oleh pasukan kaum muslimin ketika itu yang gagah perkasa dan santun serta penuh dengan keimanan. Nah, pada akhirnya pasukan Ahzab pun mengangkat pengepungan mereka dan mereka mengundurkan diri dan mereka pun kembali ke pemukimannya masing-masing. Selamatlah kaum muslimin atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana nasib Bani Quraizoh yang telah mengkhianati perjanjian dan menusuk kaum muslimin dari belakang itu? Insya Allah akan kita ungkap pada episode berikutnya. Demikian yang bisa saya tuturkan pada kesempatan kali ini, kawan-kawan sekalian. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan keliru dari saya pribadi, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan dosa kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.